kita akan membahas terkait manajemen kelompok dan mengelola konflik ya. Kalau kita bicara masalah keunggulan konsep UKM ya, Anda bisa melihat dari bagian di bawah di sini ya, gambar di sini bagaimana saya merangkum keunggulan UMKM ya bagi Anda. Untuk para UKM, fleksibilitas operasional ya, pemanfaatan SDM yang ada, kecepatan inovasinya ya luar biasa, kemudian struktur biayanya yang rendah karena dikerjakan sama keluarga sendiri, udah saling kenal kekuatan dan kelemahannya. Kemudian dari sini kemampuan fokus di sektor yang spesifik ya. Nah di sini nih konsepnya yang UKM punya itu harus ada hasil ya, karena apa? Untuk bertahan hidup gitu ya. Nah konsep UKM di sini karena itu jadi pegangan untuk hidupnya ya, sering menggunakan dengan metode MPC ya, dalam aja mbuh piye carane ada hasilnya untuk kehidupan keluarganya. Nah kalau dari sisi kelemahan UKM ya, sering yang saya temukan di lapangan ini ada keterbatasan produksi ya, rendahnya tingkat kesadaran untuk bermitra. Kan takut nih nanti kalau usahaku berjalan nanti dia tahu rahasiaku dong kayak gitu ya. Keterbatasan modal dan SDM ya, kemudian keterbatasan teknologi, belum profesional dalam berbisnis dari manajemennya, kemudian lemahnya perencanaan di bisnisnya, dan biasanya kurang memetakan untuk SDA dan SDM ke depannya ya. Nah, di sini pada waktu saya membahas terkait manajemen kelompok, yang pasti kenapa kita perlu membentuk suatu kelompok, ada poin-poin yang harus diperhatikan di sini ya. Adanya kesadaran individu untuk memahami keterbatasan kemampuan dan memenuhi segala kebutuhannya untuk mencapai segala yang diinginkan ya. Kemudian adanya kesadaran individu tentang kesamaan ya, kesamaan kebutuhan, keinginan dan kebutuhan yang diharapkan oleh individu lain. Yang pasti dari sini adanya dorongan individu untuk bersama dengan individu yang lain karena mereka adalah makhluk sosial ya. Anda bisa memperhatikan gambar yang ada di sini bagaimana membentuk suatu kelompok dan grup ya. Kelompok di sini ada dua atau lebih dari dua orang yang terhimpun atas dasar kesamaan tertentu ya, berinteraksi melalui pola struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang ya. Jenis kelompok ada yang kelompok formal ataupun kelompok informal. Di sini biasanya struktur yang serba formal itu ada persahabatan, sangat fleksibel ataupun tidak fleksibel. Yang kedua, atas dasar fungsi kelompok ya, kelompok tugas ataupun kelompok sosial, biasanya di sini ada tugas tertentu nih yang harus dikerjakan bersama. Kalau kelompok sosial untuk kesenangan para anggotanya ya. Kemudian kalau ketiga jenis kelompok ini berinteraksi membentuk segitiga kontinum ya, perhatikan aja yang ada di gambar di sini bagaimana setiap grupnya melakukan interaksi ya, co-acting group dan counteracting grupnya. Jenis-jenis kelompok ini tidaklah jadi standar tetapi keberadaannya tergantung pada situasi. Jadi satu kelompok tertentu bisa berjenis interacting atau co-acting atau counteracting group pada saat yang berbeda, tergantung pada situasi yang ada pada saat itu ya. Bagaimana nih manajemen itu dibutuhkan ya. Kemudian Anda bisa lihat bagaimana mengelola suatu organisasi segala macam itu berjalan dengan baik ya. Oke, berikutnya ada sarana manajemen yang perlu Anda perhatikan semuanya, dan ini terkait semuanya. Manusia ya, money, material, mesin, metode, market ya. Manusia, uang, materi, alat atau mesin, metode dan pasar. Nah, kalau kita udah bicara kelompok, akan diketemukan kemungkinan konflik yang muncul dalam organisasi ya, dan itu yang harus dibiasakan. Nggak apa-apa kayak gitu ya, konflik itu nggak apa-apa. Bagaimana kita akan fokus pada solusinya. Konflik pertama adalah konflik dalam diri individu sendiri ya, dari kita sendiri ya. Yang kedua adalah konflik antar individu, saya dan tim saya gitu ya. Kemudian konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, dan konflik antar organisasi ya. Nah, kalau kita memahami metode-metode pengelolaan konflik, ada 3 nih bentuk manajemen konflik. Yang pertama, stimulasi konflik
dalam satuan-satuan organisasi di mana pelaksanaan kegiatannya lambat karena konflik terlalu rendah ya. Hati-hati ya, kalau di organisasi Anda tidak ada konflik malah termasuk ini ya kategori ini rendah ya, nggak ada konflik, diem-dieman gitu ya. Yang kedua, pengurangan atau penekanan konflik bila terlalu tinggi ya, terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas ya. Yang ketiga adalah penyelesaian konflik ya. Anda bisa melihat dari gambar di sini bagaimana satu anggota kelompok melakukan berjejaring dan bersinergi ya. Nah, bagaimana teamwork bekerja untuk mewujudkan suatu goal dalam satu organisasi ya. Kerjasama yang cantik, yang manis akan membuat organisasi Anda bertahan dan eksis jadi yang lebih maju. Terima kasih dari saya. Jangan lupa ikuti terus channel With AB, like, komen, dan subscribe untuk perbaikan video-video berikutnya. Assalamualaikum.